Oke, selanjut ya. Tetap salam dahsyat luar biasa ya. Terima kasih karena sudah sampai ke tahap ini. Bagi yang sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita masih lanjut tentang reaksi redox, tapi masih di contoh soal ya. Contoh soal yang bentuk lain dalam penentuan bilangan oksidasi. Penentuan bilangan oksidasi ya. Nah, tadi part sebelumnya itu beberapa contoh soal sudah saya sampaikan, saya sudah kasihkan contoh. Misalnya H2O tadi ini ya, beberapa. Nah, bagaimana kalau senyawa netral, bagaimana kalau senyawa yang bermuatan ya. Nah, sekarang ada beberapa kasus lagi permasalahan ketika kita mendapatkan soal seperti ini ya. Jadi ini modelnya lain. Jadi Anda harus silakan simak baik-baik dulu, pahami baik-baik. Misalnya ada soal ini. FeSO4 ya, besi sulfat. Ini namanya besi sulfat. Nanti kita Nanti kita masuk lagi ke bab tata nama untuk membahas bagaimana memberikan nama sebuah senyawa ya. Ya. Jadi ini senyawa ini FeSO4 ya, di sini biasa terjadi permasalahannya. Nah, coba. Di sini ada 3 unsur ya. Fe, S dengan O. Nah, di sini nanti kita timbulkan masalahnya. Nah, pertama, jadi karena ada 3 unsur, kita mau cari masing-masing bilangan oksidasinya. Berapa bilangan oksidasinya Fe, berapa bilangan oksidasinya S, dan berapa bilangan oksidasinya O. Nah, pertama, saya ingatkan lagi di sini caranya bagaimana? Pertama yang mana itu ya? Ya ini ya. Pertama cari yang paling prioritas. Cari yang paling prioritas. Nah, ini. Di antara ketiga ini Fe, S, dan O, yang manakah paling prioritas? Pasti O ya. Kita sudah ketahui itu. Oh, coba lihat ya, saya kembali lagi skala prioritas. Oh, pasti paling prioritas. Nah, meskipun dia hanya peringkat 6, tapi Fe dengan S, Fe itu golongan B ya. Fe golongan B. Sedangkan S tidak ada juga dalam prioritas. Jadi O yang paling prioritas. Nah, makanya mana ini? Saya kembali, sorry. Saya kembali ke bawah dulu. Oh ya nih. Jadi O minus 2 ya. Ingat kalau O yang prioritas maka dia biloxnya minus 2. Maka selesailah dia O, amanlah dia O. Jika O, sekali lagi saya katakan, saya ulang-ulang selalu, jika O yang ditanyakan di soal maunya soal O berapa biloxnya, maka selesailah. Tidak usah lagi cari Fe, tidak usah lagi cari S. Tapi kalau misalnya Fe atau S yang dicari, maka silakan dilanjutkan. Atau kalau misalnya tiga-tiganya yang mau dicari, silakan dilanjutkan lagi caranya. Oke. Nah, di sini terjadi permasalahan. Di sini ada permasalahan. Kalau saya tanya, Fe dan S, yang manakah paling prioritas? Nah, kita cari di prioritas. Kembali prioritas. Nah, di sini Fe, karena dia golongan B, tidak ada dalam prioritas. Sedangkan S juga tidak ada dalam prioritas. Nah, di sini masalahnya. Di sini masalahnya ketika keduanya tidak ada dalam prioritas. Di sini masalahnya untuk soal seperti ini ya. Jika Anda mendapatkan masalah seperti ini, maka caranya lain ya. Caranya lain. Makanya pertama-tama kita harus memisahkan ion-ionnya ya. Jadi sebenarnya ini ion ya. Nah, saya ambil dulu tabelnya, sorry. Nah, makanya inilah fungsinya ini ya, yang tabel ini. Saya ke bawah dulu karena menyangkut ini ya. Ya. Jadi ketika terjadi ada yang tidak prioritas dua-duanya, misalnya Fe ini dengan S, maka yang mesti kita lihat adalah tabel poliatomik. Jadi saya perkenalkan, ini adalah tabel poliatomik. Jadi tabel poliatomik. Jadi ini adalah ion, jenis-jenis ion ya. Jenis-jenis ion yang sering kita hadapi dalam mempelajari kimia. Jadi kalau bisa jika Anda menghafalkan ini, maka saya berani mengatakan bahwa Anda akan lebih mudah mempelajari ilmu kimia ya.
Nah, di antara banyaknya jenis-jenis ion, hanya inilah yang sering muncul ya kalau kita mempelajari konsep-konsep kimia. Nah, jadi kalau bisa dihafalkan, misalnya ini NH4 dia muatannya plus, yang kita paling minimal kita hafalkan seperti itu. Misalnya misalnya ini SO3 2-min. SO3 muatannya 2-min. Kalau bisa dihafalkan saja dulu ya untuk sementara. Nah, kalau lebih bagus lagi jika bersama namanya. Jika SO3 2-min namanya sulfit. Jika NH4+ namanya amonium. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi paling minimal untuk sementara ini Anda cukup menghafalkan jenis-jenis ion poliatomiknya dengan muatannya. Ini yang pentingnya dengan muatannya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita kembali lagi sini ya. Fe dengan S. Nah, di sini ada, kalau kita pisah ini sebenarnya bahasanya bagaimana bahasanya ya? Di sini bahasanya ketika kita ionisasi ini sebenarnya terpisah ion Fe dengan ion SO4. Ion Fe dan ion SO4. Nah, jadi karena ini SO4 merupakan poliatomik, maka kita bisa cari berapa muatannya SO4 di dalam tabel. Nah, dalam tabel. Nah, misalnya mana SO4? Coba silakan cari dulu SO4. Ini SO4 ini. Muatannya 2-min. Namanya sulfat ya, namanya sulfat. Makanya tadi saya kasih nama besi sulfat ya. Karena sulfat namanya dia ini. SO4 2-min. Jadi ini SO4 muatannya 2-min. Jadi ini SO4 muatannya 2-min. Maka kita bisa mengetahui berapa muatannya Fe. Jadi dengan cara seperti ini. Nah, Fe SO4 ya. Nah, ini bilangan oksidasi Fe kali 1 tambah bilangan oksidasi SO4 sama dengan 0 ya. Ya. Karena Fe yang dicari, SO4 sudah ada ya. SO4 itu 2-min ya. Jadi bilangan oksidasi Fe tetap tambah bilangan oksidasi SO4. Jadi SO4 ini memiliki total bilangan oksidasi, yaitu sama dengan muatannya. Jadi bilangan oksidasi SO4 ini adalah -2. Karena kita dapatkan di tabel tadi. Di tabel tadi ini. Jadi kita bisa mencari Fe terlebih dahulu saja. Ya, Fe terlebih dahulu saja. Makanya sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya, karena ini netral ya. Karena ini netral. Makanya bilangan oksidasi Fe sama dengan +2. Jadi didapatkanlah Fe +2. Nah, setelah itu kita bisa mencari S. Kita bisa mencari S di sini, di ionnya. Di ionnya ya. Misalnya SO4 2-min di sini ya, satu di sini SO4 kan 2-min. Karena kita sudah tadi, anggaplah kita hafal atau kita lihat, tidak apa-apa karena Anda baru pemula, kita bisa lihat di sini dulu tabelnya. Kan kita sudah tahu bahwa SO4 itu 2-min ya. Selalu itu 2-min dia, 2-min SO4. Jadi dia ini bilangan oksidasinya S tambah bilangan oksidasi O kali 4 sama dengan -2. Ya, karena kita tadi sudah lihat di tabel begini ya, seperti ini. Maka bilangan oksidasi S sama dengan saya ganti ini jadi positif -8 ya, -8. Saya langsung saja ya, sama dengan -2. Karena kenapa -8? Karena bilangan oksidasi O ini, saya perbaiki dulu. Saya cepat-cepat ini. Bilangan oksidasi O ini kan tadi sama dengan -2. Ini tadi coba lihat, perhatikan. Nah, tidak apa-apa ya, saya kasih garis ya, -2. Jadi langsung saya kasih masuk -2 kali 4, -2 dikali 4 sama dengan -8 ya. Nah, ya, makanya saya langsung. Jadi bilangan oksidasi saya langsung di sini ya, agak-agak anu ya, silakan diperbaiki nanti catatannya ya. Bilangan oksidasi S sama dengan -2 tambah 8 sama dengan +6. Jadi sudah dapatkan S sama dengan +6. Jadi +6. Jadi beginilah caranya jika terdapat
kasus seperti ini, yaitu ada lebih dari satu yang tidak prioritas. Maka Anda harus melihat tabel yang ini ya, supaya Anda bisa tahu muatannya, sehingga kita bisa mencari Fe-nya terlebih dahulu, baru mencari S-nya. Jadi kesimpulannya, dalam FeSO4, bilangan oksidasi Fe positif 2, bilangan oksidasi S positif 6, dan bilangan oksidasi O minus 2. Oke, saya harap Anda memahaminya. Semoga insya Allah. Silakan ditanyakan lagi jika ada yang belum dipahami dari contoh-contoh soal yang sudah saya sampaikan, atau aturan-aturannya, atau bisa juga tanyakan sekali lagi konsep-konsep yang lain ya. Jadi part ini masih dalam penentuan bilangan oksidasi. Nah, di part setelahnya kita akan membahas bagaimana kalau biloxnya naik dan bagaimana biloxnya turun. Karena setelah Anda menonton video ini, kita sudah anggap bahwa Anda sudah memahami bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Ya, sekarang tahap selanjutnya kita mencari bagaimana bilangan oksidasi kalau dia naik, yaitu dia mengalami oksidasi, dan kalau biloxnya turun dia mengalami reduksi. Ya, terima kasih atas perhatiannya sampai video ini. Semoga bermanfaat. Silakan di subscribe bagi yang baru bergabung, share ke temannya bagi yang membutuhkan. Silakan di like jika suka, dan silakan dikritik di komen dari video ini, atau ada yang mau ditanyakan bisa juga. Terima kasih. Tetap salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.